berkuasa Tuhan. Aku orang yang lemah. Aku tahu Tuhan kirimkan penolong itu untukku. Terima kasih karya Tuhan. Tuhan Yesus Engkau baik, telah sampai di surga dan melihat kami. Namun Tuhan tidak biarkan kami. Tuhan kirim penolong itu, dialah hadir di hati kami, nyata penolong kami. Dengan kasih Kristus, Bapak boleh membuka dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami kembali lagi di ruang yang kudus untuk boleh melakukan doa 10 malam ya Tuhan. Seperti firman yang katakan kami mau dipersiapkan dengan penuh kuasa yang maha tinggi, kuasa yang dasar yang bisa membuat kami melakukan perkara-perkara yang besar. Kami boleh taat kepada Engkau karena ada Roh-Mu Tuhan yang membuat kekuatan bagi kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan, kami rindu senantiasa dipenuhi dengan kuasa itu. Sebab kami boleh Tuhan taat kepada Engkau. Tanpa Roh-Mu Tuhan kami tidak mampu taat kepada firman-Nya. Hari ini Tuhan kami yakin sepenuh hati kami, semua yang hadir pada hari ini tiada satu yang terlewatkan, tapi semuanya boleh menerima kuasa itu ya Tuhan. Kami rindu senantiasa dipenuhkan setiap saat oleh kuasa Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami akan sebelumnya kami akan memuji menyembah Engkau, Rabbi hamba-Mu yang memandu kami, yang memimpin kami di dalam pujian penyembahan, bahkan untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, kami boleh mengerti. Dalam kuasa-Mu yang mengurapi hamba-Mu dengan luar biasa, sehingga kami boleh mengerti Tuhan apa maksud Tuhan di dalam hidup kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Kami mulai pada 10 malam ini, yang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Haleluya. Amin. Jika seorang berdiri, boleh berdiri, tapi kalau tidak tahan sekarang, orang boleh duduk. Kita akan pujian dan syukurku kita mau bawa kepada Tuhan. Baba
tidak ada yang sia-sia ketika kita datang menyembah. Kita melihat bagaimana persembahan daripada Kain, dia main-main, Tuhan tidak terima dan dia iri. Penyembahan, pemberian Habel diterima, Kain iri karena dia melihat berkat itu ada bagi penyembahan kepada Tuhan, dan karena dia iri dia membunuh Habel. Jadi saudara, pujian kita itu didengar Tuhan, dia layak dipuji, disembah. Ketika Tuhan Yesus naik ke surga, sebelumnya dia sudah berdoa, ya Bapa, permuliakanlah aku seperti kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku sebelum dunia diciptakan. Aku ada bersama-Mu. Permuliakanlah. Kenapa? Dia selesaikan tugasnya. Saudara, ketika kita memuji Tuhan, ada kuasa. Tuhan menerima. Kita masuk dalam sukacita, sorak-sorai memuji Tuhan. Marilah, mari ke rumah Allah.
tua saja kita tak sanggup. Apalagi kebaikan Tuhan. Jadi kalau kita masih mau memuji, menyembah Tuhan, melayani Tuhan, Tuhan itu senang. Karena Dia tahu kelemahan kita, kemampuan kita. Selama kita masih rindu datang sama Dia, Dia selalu akan memberikan kekuatan kepada kita. Siapkan hati saudara buat firman Tuhan malam hari ini. Saudara akan dimengkami lagi dan firman Tuhan sehingga saudara lebih kenal Tuhan. Tak kenal karena Tuhan tak sayang. Perlu kita makin mengenal Tuhan, makin kenal, makin dalam, makin cinta. Dan kalau kita makin cinta, Dia lebih lagi mencintai kita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Kekhawatiran, ketakutan, penyakit menghantui kami. Tapi kalau kami diterangi oleh firman-Mu, kami diberikan hikmah, akal budi menghadapi semua, dan kami boleh berkemenangan. Berfirman-Lah Tuhan melalui hamba-Mu, sucikan kami semua layak menerima firman Tuhan. Dan saat kami bertelut di kaki Tuhan, memohon Roh Kudus yang Tuhan janjikan, berilah Tuhan kami, sehingga kami merasa sukacita yang bertuhankan Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Baik, kita tenangkan hati kita sejenak di hari perdana ini. Kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 18. Saya akan bacakan bagi kita semua Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai ayat 18. Demikian firman Tuhan. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Namun kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan tinggal di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kepadamu. Satu ucapan Tuhan Yesus sebelum Dia wafat.
dia sudah menceritakan bahwa saatnya dia akan meninggalkan mereka, meninggalkan murid-murid. Dia mau meyakinkan. Dia telah menyatakan kasihnya kepada murid-murid dengan berbagai pertolongan. Dan kembali mereka mengingat akan kasih Tuhan selama itu pada murid-murid. Dan sebelum dia tinggalkan bumi, dia berkata, kalau kamu semua benar-benar mengasihi aku seperti aku telah mengasihi kalian, turuti perintah-perintahku. Dia mengatakan, aku telah setia menuruti perintah Bapa di surga, taat. Bahkan nanti sampai mati aku taat. Tanda aku mengasihinya. Dan juga kalian dikatakan, kalau kalian memang mengasihi aku, turutilah perintah-perintahku. Selanjutnya dia memberi penjelasan kepada murid-murid, membuat mereka juga heran. Wah, kenapa Tuhan bilang seperti ini? Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Tentu mereka bertanya-tanya, karena Tuhan Yesus itu belum bangkit, kisah itu belum disalibkan. Namanya mau kemana dia penolong yang lain? Rupanya selama hidup Tuhan Yesus pelayanannya, dia selalu menolong orang. Dia selalu berbelas kasihan, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Dan orang yang susah, menderita, sakit, dia menawarkan diri malah. Dia sengaja melewati tempat tertentu, dia tahu di tempat itu ada orang yang butuh bantuan. Dia melewati peguburan, dia tahu ada 2 orang dirasuk setan, dia sengaja ke sana. Dia tahu di daerah perbatasan Samaria ada seorang wanita berdosa, dia sengaja lewat di situ. Orang tidak mau lewat di situ untuk menolong seorang perempuan Samaria. Dia sengaja lewat ketika ada usung-usungan orang membawa mayat seorang janda. Anak satunya meninggal, dia sengaja lewat di situ dan dia datang menghampiri keranda mayat itu dan dia berkata, bangunlah, dan bangun. Jadi berbagai hal, ada banyak orang datang mendengar firman Tuhan sampai kelaparan. Ada 5.000, ada 4.000, nggak ada yang minta, kasihlah kami makan. Tuhan Yesus bilang sama murid-muridnya, siapkan apa yang ada, dan Tuhan kasih makan. Jadi murid-murid itu merasakan kasih Tuhan. Dan sebentar lagi Tuhan tidak ada. Bagaimana penolong itu? Penolong dalam bahasa Alkitab atau Yunani disebut itu Parakletos. Jadi Yesus sebagai Parakletos, penolong. Dalam bahasa Inggrisnya disebut itu advokat. Advokat, seorang advokat, dia berusaha membela kliennya yang datang minta pertolongan ke kantor advokat. Apapun kasusnya, dia berusaha mencari celah supaya kliennya itu selamat daripada hukuman tuduhan. Itu advokat. Dan Yesus itu advokat pembela kita. Dialah imam besar yang berdoa bagi kita, menjadi perantara. Kalau dia katakan dosamu aku ampuni, Bapa di surga mengampuni. Dia adalah Parakletos atau advokat, pembela yang mendampingi murid-muridnya, mendampingi. Nah, dan dia berkata, aku sebentar lagi tidak ada sama kalian, tapi jangan khawatir, terang, aku akan kirimkan seorang penolong seperti aku, tapi lain, bukan aku. Penolong yang lain, supaya kita memahami kristologi yang disebut dengan Allah Tritunggal itu nyata, 3 tapi 1, yang mereka tidak bisa dipisahkan. Allah Bapa yang mengutus Firman yang menjadi manusia, sebelumnya sudah ada dalam dunia surga, dan Roh Kudus sudah ada melayang-layang di permukaan bumi untuk memperbaiki bumi yang rusak. Dan tugas Sang Putra pribadi Allah yang kedua selesai.
dia akan kembali ke rumah Bapa di sorga. Dan apa dia berbicara kepada Bapa di sorga? Bapa, ini anakmu udah selesai tugas. Oh bagus. Jadi bagaimana? Semua murid-murid itu percaya sama kamu? Percaya pada pengorbananmu? Ya percaya. Bagaimana? Kita biarkan mereka begitu aja? Iblis terus mengganggu mereka. Dan Tuhan Yesus dengan berbelas kasihan meminta kepada Bapa, ya Bapa, berikanlah kepada mereka penolong yang lain. Tentu saja Roh Kudus, bukan Bapa yang turun ke dunia. Penolong yang lain, itulah pribadi Allah yang ketiga. Dan dikatakan oleh Tuhan supaya ia menyertai kamu, menyertai, mengadvokasikan, menyertai, mendampingi. Kalau ada orang terdakwa, oh kau mencuri, sekian, advokat itu di sampingnya, mendampingi. Oh begini kasusnya, bla 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 bla. Dia dapat keringanan, bla bla, karena dia tidak sengaja, bla 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 bla. Itu advokat, menolong, mendampingi. Di saudara, jadi kalau ada orang yang tidak mau mencari Roh Kudus sebagai pendamping, penolong atau parakletos yang lain daripada Tuhan Yesus, karena dia wujud roh. Kalau Yesus kan wujud fisik nyata. Ini tidak bisa dilihat, tapi dia sungguh ada, saudara. Minta kepada Bapa. Kalau Sang Putra telah meminta kepada Bapa, pasti dia kirimkan penolong itu, sehingga dia berkata, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Orang dunia kan maunya roh-roh yang jahat, roh-roh yang kotor, roh-roh yang najis. Tapi ini Roh Kudus, dunia tidak mau menerimanya. Sebab dunia tidak melihat dia. Kalau Yesus bisa ditangkap, disalibkan, dibunuh, tapi Roh Kudus tidak bisa. Dia tidak bisa dijerat, dia tidak bisa dikurung. Dunia tidak bisa melihat, tapi karyanya bisa nyata kita lihat hasilnya. Amin Bapak Ibu. Sama seperti arus listrik ini, kita tidak bisa lihat, tapi kita tahu powernya, pengaruhnya. AC berapa split pun bisa hidup. Ya. Tenaga-tenaga bisa dikerjakan oleh listrik. Arus daripada air sungai, air terjun, mungkin ada air terjun Sigura-gura, dibikin situ turbo, mesin pembangkit listrik tenaga air, berputar, keluar tenaga sekian ribu watt, menghidupkan kawasan tertentu. Tidak bisa terlihat, tapi jangan coba pegang, saudara mulai mati. Dunia tidak melihat Roh Kudus, sehingga tidak bisa mereka menangkap. Tapi pengaruhnya ada kalau dia ada dalam kehidupan kita anak-anak Tuhan. Amin. Makanya kita perlu. Jadi jangan kita hanya miliki, ya Bapa. Seperti diajarkan Tuhan Yesus, berdoalah kepada Bapa. Kita juga berdoa kepada Tuhan Yesus. Ya Yesus. Jangan lupa ada pribadi yang ketiga, Allah Roh Kudus. Bukankah ada dua kita, Allah Roh Kudus? Ada kan? Allah Roh Kudus. Terus kita katakan, peganglah tanganku. Dia nyata, tidak kelihatan, tapi itu sebagai sungguh-sungguh minta. Penolong yang lain, bukan Bapa, bukan Yesus. Sehingga kita tidak ditinggalkan begitu saja, yaitu Roh kebenaran. Tidak ada dusta-dusta. Dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Namun kamu mengenal dia, karena Tuhan Yesus sudah kenalkan. Sebab ia menyertai kamu, menyertai, mendampingi, mengadvokat. Mendampingi kalau kita ada masalah, iblis menuduh kita. Saudara, yang paling ngeri dalam hidup ini, saudara, bukan sekedar kita karena berdosa upahnya maut, tapi tuduhannya ini yang gak enak. Tuhan Yesus sanggup mengampuni dosa, tetapi datang iblis menuduh, kamu kira dosa lu diampuni?
dia selalu tanamkan rasa bersalah, merasa tidak layak. Aku tidak usah lagi kebaktian. Aku udah merasa bersalah kali, tak usah lagi. Aku tak mau begini. Itu iblis selalu mendakwa si yang berdulu. Kau begini, kau mati, kau tak mampu, kau takkan lulus, kau takkan berhasil, takkan cocok kau dapat ini. Dan banyak lagi tuduhan-tuduhan yang membuat kita takut menghadapi dunia ini. Jadi penakut. Kalian punya rasa takut? Pemuda remaja ditanya. Pemuda remaja ada yang punya rasa takut? Sebut satu aja dulu. Bertanggung jawab dibilang ada rasa takut. Yang jawab, apa rasa takut? Nah, dia paling berotot nih. Yang serius. Rasa takut. Takut dan kecil. Yang jelas umumnya. Jangan lihat si Rika punya takut yang lain. Tak janjian kan takutnya. Apa Jen? Takut gagal. Itu iblis selalu mengatakan semangat kita ya. Gagal ini luas ini. Gagal kuliah. Kemarin gagal lagi sekali. Gagal masuk polisi. Udah dijual macam-macam. Tak jadi. Sakit hati orang tua. Tapi memang itu yang terbaik. Kalau ditanya sama hukum, setuju gak Angel masuk polisi? Enggak. Kata memang gak model dia yang pandai. Kalau polisi itu mesti tegas. Amin. Bukan nggak boleh-boleh, tapi kan harus kita lihat juga seperti itu. Dan untunglah siapa itu masuk penjara? Sambu. Itu yang membuat merosot. Ini memang Sambu. Dampaknya luar biasa. Saya puji Tuhan lah, semua tugas itu mulia di mata Tuhan. Mau dia polisi, mau tentara. Amin. Kok tidak polisi? Bu, suka-suka kita semuanya. Tak ada polisi di simpang sama. Kita harus hargai. Sebenarnya kita banyak harus hargai aparat negara, pejabat. Nah, sekarang ada rasa ketakutan. Jadi perlu ada membela kita. Ketika kita dituduh, kau tak cocok, kau tidak mampu, kau gagal. Anak-anak kita seringkali hilang nyali keberanian sebenarnya karena dia mendengar suara-suara dunia. Gak ada hantu, kecil-kecil udah tahu hantu, jangan kesana. Diberi ketakutan macam-macam. Anak kita kurang berjiwa pemberani, pengecut. Itu memang iblis selalu membuat anak kita untuk berani melakukan yang baik. Itu tuduhan iblis, saudara. Tetapi kalau kita ada Roh Kudus, anak kita bisa menjadi berani menghadapi tantangan dan menang. Amin. Amin. Percayalah. Ini hanya ilustrasi ya, bukan mau sok-sokan. Kakaknya ketika dia masih SMP ada program pertukaran pemuda Indonesia Kanada, Boruga dari desa. Bapaknya hanya seorang guru. Dia ikut tes dia tahu dari Harian Indonesia Baru ada tes mencari pemuda yang belum bekerja, yang tidak bisa melanjutkan, ikut program pertukaran pemuda Indonesia Kanada tahun 1975. Siapalah kami ikut tes, salah satu tes bahasa Inggris, bagus. Tes lagi yang macam-macam, tertulis lulus. Tes olahraga maraton keliling stadion Teladan Medan. Sebab akan mewakili Sumatera Utara, lulus. Baru cuma tenaga gadong. Lulus. Dan tes kesenian lagu Batak dan Tortor. Tahu lagu Batak udah nyanyi. Menari, manotor, dia lulus. Heran orang tua bisa.
Dan satu kali ketahuan siapa itu. Ada pejabat mengatakan, oh ini. Bapaknya pekerjanya. Oh guru gini. Oh bisa diatur itu. Ganti pengumuman diralat, tak dia yang pergi ke Kanada, yang lain. Kami berdoa di rumah. Bilang sama orang tua, bapak tidak punya uang, kita pinjam dulu uang, itu bisa berangkat. Temannya terbang dengan Garuda, dia terbang dengan merpati. Saya berdoa, Tuhan menuntunmu sampai di Jakarta, dicari gubernur Jakarta Ali Sadikin. Berani kantor gubernur, Pak, ini bukti aku lulus mewakili Sumut pertukaran pemuda Indonesia Kanada. Tetapi Pak, pada tanggal sekian pengumuman baru dikatakan aku batal, dinyatakan tidak lulus. Aku minta keadilan Pak, memang aku bukan orang kaya. Oh begitu ya, memang Sumut ini segala urusan mesti uang tunai. Nggak ada bapak aku kasih apa-apa, tak ada, memang tak ada. Kalau begitu tes ulang. Siapa tadi yang menggesermu itu? Istri seorang pejabat, anak seorang pejabat, lari dia dua, pilih Senayan. Tahulah tenaga mata, ya, dengan dari suku lain, menang, kau yang berangkat, yang lain dibawa ke ASEAN. Saudara, kita harus punya keberanian kalau kita bersama Tuhan. Amin. Kita dorong anak-anak kita, remaja-remaja kita ini jangan jadi orang penakut. Harus berani minta kuasa daripada Tuhan. Penggembala rindu melihat semua anak zaman itu berhasil. Cepat bilang aminnya. Amin. Kok namanya berhasil kalau kita memang punya uang, memang terlahir pintar berhasil, nggak heran kan? Wajar kita bilang kan? Banyak bapaknya, ada backingnya, semua ada, ya kan? Pintarnya nah itu, hebat nggak? Mana hebat? Orang yang pintar. Tapi kalau kita biasa-biasa punya tekad, semangat, dan berhasil, hebat. Tuhanku hebat, Tuhanku dasar, itu nyata. Jadi saudara yang terkasih, Tuhan berkata demikian, namun kamu mengenal Dia sebab Ia menyertai kamu. Jadi penyertaan Tuhan ini paling penting. Penyertaan Tuhan paling penting. Dan terakhir Tuhan berkata, aku tidak akan meninggalkan kamu seperti yatim piatu, karena ada roh pengganti, yaitu penolong, saudara. Jadi Roh Kudus ini merupakan satu pribadi. Kalau pribadi itu punya perasaan, seorang penolong. Jadi dia tidak bisa kelihatan, tapi dia adalah seorang penolong yang lain. Allah Bapa adalah satu pribadi, Yesus Kristus adalah satu pribadi, Roh Kudus adalah satu pribadi yang punya perasaan, punya emosi, punya kehendak. Dia bisa marah, Roh Kudus, dia bisa berduka, Roh Kudus. Jadi dia adalah pribadi. Dia ada di luar kita sebagai pendamping. Di luar kita mendamping. Tapi Tuhan mau saudara, Roh Kudus itu masuk di dalam hati kita, memenuhi kita. Jadi saudara, kuasanya itu memenuhi kita, itu disebut dipenuhi oleh kuasa. Jadi tidak saja di luar, semua orang Kristen yang percaya bahwa Yesus Tuhan, dia memiliki Roh Kudus, tapi belum memenuhi, menguasai sepenuhnya. Tuhan mau penuh dengan kuasa itu. Powernya itu full, tidak min. Full. Tenaga kalau full, kencang nggak kalau full? Kencang kan? Karena full. Dan mau kita dipenuhi oleh power itu. Kita kasih. Karena kalau pergi ke Palestina ada satu kapel
di Bukit Zaitun. Ditemukan di sana jejak kaki, tapak kaki Tuhan Yesus, dua kiri kanan. Itu diyakini di Bukit Zaitun. Kemudian didirikanlah di situ satu kapel oleh bangsawan Romawi. Ada kalanya orang datang berdoa, tapi satu kali dibangunlah oleh tentara perang salib di situ gereja. Bagus. Dan tentara salib itu mengukir, mencetak batu pada telapak kaki Tuhan itu kiri kanan, menjadi ada batu bentuk persis telapak kaki Tuhan. Ada di situ dua-duanya. Tapi terjadilah perang. Islam menguasai Yerusalem pada tahun itu yang disebut dengan perang salib. Dirubah tempat itu menjadi masjid sampai sekarang. Dibangun menaranya. Dan hanya boleh sekali setahun orang Kristen memperingati hari kenaikan Tuhan bisa dibuka masjid itu untuk orang Kristen masuk melihat tapak kaki Tuhan. Tahu saudara, tapak kaki Tuhan itu sekarang batu yang dicetak dari bekasnya itu tinggal satu, tapak kaki kanan. Yang kiri kemana? Mereka ambil yang kiri, dibawa ke Masjid Al-Aqsa. Di bagian belakang ditaruh satu sama masjid yang kecil itu, satu di masjid besar. Kasiannya kakinya ya dipisah-pisah. Tapi untuk membuktikan bahwa Yesus Kristus memang naik ke surga, ada jejaknya dan diakui orang sampai sekarang. Diakui satu di tempat itu, satu lagi memang udah dipindah. Artinya orang mengakui Yesus terangkat ke surga. Itu sediakan tempat. Jadi mari pegang iman kita kepada Yesus yang pergi ke surga. Tadi firman Tuhan katakan dia pergi ke surga, apa dilakukannya di sana? Berteks tadi. Apa dikatakan? Dia ngomong apa? Lalu apa dia ngomong sama Bapak di surga? Apa dia bilang? Hah? Minta. Apa dia minta? Apa dia minta? Penolong yang lain itu Bapak kirimkanlah. Dikirimkanlah dalam namanya. Itu sebabnya disuruh murid-murid itu berdoa semalam. Penolong yang lain. Saudara butuh parakletos pendamping saudara. Perlu. Kita tidak mampu berjalan sendiri. Perlu penolong yang lain. Minta Roh Kudus, tolong aku takut. Roh Kudus, aku dituduh begini, aku dibilang gak mampu. Banyak orang yang sakit hati sampai ke dalam ketika kita dihina, diejek dan dikatakan tidak mampu. Senang gak saudara kalau dikatakan tak mampu, tak bisa apa-apa? Senang? Rusak mental kita dibikin ini. Gak berani kita jalan hidup ini kalau diteror begitu. Tapi kalau saudara dipenuhi Roh Kudus, saudara mampu melawan semua. Saudara pasti menjadi anak Tuhan yang berani karena saudara benar. Amin. Amin. Saudara ingin berhasil, datang di kaki Tuhan. Tuhan, tolong kami butuh penolong itu. Seperti Tuhan Yesus juga. Kalau kami tidak dapat melihat Tuhan Yesus, dia kirimkan ternyata penolong. Karena firman Tuhan, minta kepada Tuhan. Sebab Tuhan sudah katakan, aku akan minta. Dan memang sudah jadi, dia akan kirimkan bagi saudara. Yang belum punya, pastikan punya. Kalau mungkin udah punya, tapi rohnya mulai menciut. Seperti kompor gas. Saudara kalau beli kompor gas yang tabung berapa itu yang paling kecil? Berapa liter itu? 3 kilo ya? Berapa lama habis dipakai? Berapa lama? Pakai ya? Pakai apa? Ada sebulan? Enggak ada ya? Ya seperti itulah. Gasnya itu karena dipakai kan berkurang. Itu juga buat puasa Roh Kudus itu
lama-lama redup, karena banyak hal, minta lagi. Seperti arus ini, kalau ampere cuma 6 ampere bisa hidup dari semua. Kalau kita pasang AC misalnya, mana cukup ya? Ampernya mesti besar, wattnya mesti besar. Demikian juga semakin banyak persoalan, makin banyak minta kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan. Karena persoalan makin banyak minta kuasa Tuhan. Tidak ada yang mustahil kalau Tuhan beserta saudara. Amin. Mari kita berlutut di kaki Tuhan. Hanya sebentar berdoa. Syukur-syukur minta Tuhan, itu tak mampu jalan sendiri. Roh Kudus itu satu pribadi yang sungguh nyata, tidak kelihatan, tapi yakinlah dia ada. Seperti rusa yang haus, rindu aliran sungaimu. Kita rindukan saudara. Tidak ada yang main-main, tidak perlu lihat kiri kanan. Sebab ini pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi bertemu Sang Penolong.
Yakin yang suka doakan Tuhan jawab. Ragu tidak jadi. Kalau tetap takut tidak jadi. Bahwa di kaki Tuhan dalam doa pribadi, beri waktu doa pribadi. Bersungguh-sungguh minta pengalaman pribadi dengan sang penolong yang selalu setia itu ada. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada. Pada kesempatan yang indah ini, di saat kita memperingati hari kenaikan Tuhan, Dia mendengar seruan doamu, Dia mendengar doamu, ketakutanmu. Percayalah. Pemuda remaja, mau dalam doa, tangan Tuhan terbuka untukmu.
Engkau Tuhan kami yang ajaib. Aku percaya Tuhan. Aku percaya dalam nama Yesus Kau menjawab setiap kerinduan hati kami. Di dalam nama Yesus saat ini kami menerima jawaban kemenangan yang daripada-Mu ya Roh. Terima kasih Tuhan buat malam yang pertama ini Bapak. Kami merasakan bahasa Roh Kudus-Mu memenuhi setiap hati kami. Di dalam kami memuji menyembah-Mu ya Bapa. Kami percaya Tuhan Kau yang memberkati kehadiran kami. Berkati kami jemaat-Mu yang hadir saat malam hari ini Bapa. Kau lihat kerinduan hati kami. Kami yang hadir haus rindu akan kuasa Roh Kudus-Mu. Karena kami tahu Tuhan Yesus, Roh Kudus-Mu yang Kau kirim bagi kami sebagai penolong untuk memberikan kami kekuatan semangat, untuk mendorong iman percaya kami semakin kami lebih setia datang kepada Tuhan. Berkati kami jemaat di tempat ini Bapak. Tuhan melihat setiap pergumulan kami semuanya pribadi lepas pribadi. Tuhan yang memilih Bapak. Biarlah kuasa terus bekerja membawa kami jemaat-Mu untuk semakin kami tetap berpengharapan kepada Tuhan yang hidup, Tuhan yang ajaib. Biarlah kuasa terus bekerja di dalam hidup kami. Dan di tengah-tengah sidang jemaat-Mu GPBI yang bersia di tempat ini. Mulai dari kami sebagai orang tua yang paling tua di tempat ini Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus kuasa terus berkarya, menjadikan kami pribadi yang lebih indah. Sehingga kami sebagai orang tua di tengah-tengah jemaat ini Tuhan, kami dapat menjadi contoh, menjadi panutan Tuhan bagi anak-anak kami di tempat ini, bagi semua jemaat di tempat ini. Kuasa berkarya menuntun kami. Kami tetap bersetia. Kami boleh dapat melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu ya Bapa. Sehingga kami dapat menyatakan akan setiap kasih yang daripada Tuhan Yesus. Berkati kami semuanya, baik itu kaum wanita Tuhan di tempat ini sebagai ibu rumah tangga. Tuhan Yesus memberkati. Biarlah kami semakin setia dan semakin kami taat, takut dan tunduk kepada Dia Tuhan. Jadikan kami sebagai wanita-wanita yang setia, wanita-wanita yang bijaksana Bapa di tengah-tengah jemaat, bukan di dalam rumah tangga kami masing-masing. Sehingga kemuliaan Tuhan ada Tuhan. Kami boleh dapat mencerminkan kemuliaan kasih yang daripada-Mu. Jadikan kami wanita-wanita yang kuat, tangguh Bapa dalam menghadapi setiap persoalan. Berkati kami kaum wanita, terlebih juga buat kaum Bapa sebagai kepala keluarga kami rindu Tuhan. Jadikan kepala keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu ini Bapa sebagai imam yang sungguh-sungguh berteman takut kepada Tuhan. Biarlah setiap kepala keluarga di tengah-tengah jemaat-Mu ini Bapa menjadi kepala keluarga yang setia, yang tetap senantiasa mereka sungguh-sungguh datang kepada Tuhan semakin lebih lagi Bapa. Mereka bersyukur mengandalkan Tuhan. Tolong setiap kaum pria di tempat ini, jangan biarkan mereka menjauhkan diri dari persekutuan. Bila ada kaum Bapa yang sudah lama tidak mau datang beribadah Tuhan, mari kuasa Roh Kudus bekerja saat malam hari ini. Roh Kudus menjamah Bapa, memberikan mereka hati yang rindu. Mereka mau datang kembali. Jangan sampai mereka menjadi orang yang terhilang Bapa. Tapi biarlah kuasa terus bekerja Bapa, sehingga kami boleh merasakan satu sukacita kebersamaan di dalam melayani Tuhan. Bahkan anak-anak kami pemuda remaja di tempat ini juga Tuhan Yesus berkati semuanya anak-anak kami ya Bapa. Biarlah semakin lebih setia mereka di dalam melayani Tuhan. Masa depan cita-cita mereka Tuhan kami percaya Tuhan siapkan dan Tuhan berikan yang terbaik ya Bapa. Bila ada anak kami pemuda remaja saat ini yang rindu untuk mendapatkan pekerjaan, Tuhan tolong mereka Bapa. Buka jalan Tuhan Yesus. Dari kuasa bekerja kami percaya di dalam nama Yesus anak-anak kami di sini
setia Tuhan di dalam melayani Tuhan. Kami boleh saling menguatkan, saling memberkati ya Bapa, sehingga kami boleh melihat kebaikan Tuhan. Kami terus melihat pembelaan-Mu di tengah-tengah jemaat-Mu, bahkan di tengah-tengah keluarga lepas keluarga, rumah tangga lepas rumah tangga. Terima kasih Bapa yang baik. Bila ada jemaat yang tidak hadir saat ini dalam keadaan sakit, Tuhan semuanya kami serahkan kepadamu. Kami percaya kuasa-Mu memulihkan kesehatan jemaat-Mu ya Bapa. Bila mereka dalam pekerjaan kita, Tuhan Yesus kami percaya Engkau yang menyertai, menjaga dan melindungi kami semuanya jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, buat kasih setia-Mu, buat kemurahan-Mu, buat anugerah-Mu yang begitu besar. Tuhan, berikan kami terus semangat sukacita, berikan kami terus kerinduan untuk terus kami merasakan dipenuhi oleh kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa, sampai nanti hari terakhir ya Bapa. Biar kami terus semangat di dalam melayani Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Apapun itu yang menjadi kerinduan kami semuanya terlebih dalam pelayanan di tempat ini untuk pembangunan gereja Tuhan. Semuanya kami serahkan ke dalam tangan kekuasaan-Mu. Kami percaya Tuhan Yesus, Engkau yang mengadakan segala dana biaya, mencukupkan ya Bapa. Dan kami percaya Tuhan Yesus, gereja-Mu ini Tuhan boleh berdiri dengan megah dan menjadi saksi untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Mulai menjadi kerinduan kami Bapa, Engkau yang menjadi jalan dalam setiap pergumulan kami. Tuhan Yesus yang memberikan kami kemenangan melalui Roh Kudus-Mu yang terus mendorong kami, melalui Roh Kudus-Mu yang terus memberikan kami semangat. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Allah. Kita berbicara nama-Mu ya Tuhan, kita sampai selamanya. Kami berdoa mengucap syukur di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Haleluya, amin. Silakan duduk perlahan. Karena pujian terima kasih Tuhan untuk kasih setia. Terima kasih Tuhan untuk kasih setia-Mu yang Kau alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang Terima kasih Bapa yang baik, penyertaan Tuhan sepanjang waktu doa kami. Kami percaya firman-Mu benar, dan benar-benar Tuhan ada menjadi penolong kami dalam segala situasi. Kami percaya janji firman-Mu ya dan amin, membuat kami kuat, berhasil menjalani segala rintangan yang boleh berhasil lewatkan Tuhan. Tiap kepala keluarga, ibu rumah tangga Tuhan berkati. Setiap anak-anak jemaat, baik yang berkeluarga, baik yang belum, berkati Tuhan. Segala cita-cita harapan Tuhan luruskan. Ya Bapak di surga, pelayan-pelayan Tuhan sudah melayani Tuhan, Tuhan berkati. Rindu lebih banyak lagi yang mau serahkan diri untuk mau terlibat dalam pelayanan. Berkati Tuhan setiap doa-doa jemaat, dari mulai yang berdoa di altar sampai yang di lantai. Kami bersujud di kaki Tuhan, dengarlah seruan doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Kami percaya akan mendengar ada mujizat, pertolongan, jawaban doa yang luar biasa terkabul Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan, teman-teman kami yang belum sempat hadir besok boleh hadir.
Kami boleh mengisi selama 10 malam ini seperti firman Tuhan. Kami mau datang Tuhan bersujud di kaki Tuhan. Kami butuh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat pelayan musik, memberkati para majelis jemaat yang mendukung, pengurus-pengurus setiap sektor. Tuhan yang memberkati. Kalau ada jemaat yang kurang sehat, Tuhan rawat. Baik kurang sehat secara rohani dan juga secara jasmani, kan tetap berdoa untuk Ibu Irfan. Jangan biarkan dia lemah. Tuhan mempercepat penyembuhan kakinya, sehingga boleh bersama-sama beribadah bahkan melayani Tuhan. Tuhan beri kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Pelayanan pemuda remaja malam ini menyambut kami untuk apa yang akan kami nikmati. Tuhan memberkati setiap yang terlibat. Tuhan memberikan tangan yang mengerjakannya. Tuhan memberkati. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Sebentar kami Tuhan akan pulang. Bila kami pulang dengan sukacita, lindungi sampai di rumah dengan selamat. Ya Bapak Yesus. Dan aktivitas kami besok berkati Tuhan semua jemaat. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa ucap syukur dan akhiri pada ini di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Buat doa makan, Ibu Joni dulu. Tadi lupa. Bersama doa, terima kasih Tuhan. Terima kasih sejak banyak. Kau sudah rasakan apa kasih Tuhan yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami melakukan ibadah kami Bapa yang ibadah di 10 malam. Biar Tuhan kuasa Roh Kudus Bapa hadir dalam setiap hati dan pikiran kami Bapa yang menguatkan kami Bapa di surga. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan berkati hamba Bapa doa kami yang senantiasa boleh kuat dalam memandu kami dalam doa 10 malam Bapa. Berikan kekuatan yang ekstra Bapa di surga, sehingga masih ada Tuhan kekuatan baru bagi Bapa kepala kami di dalam 9 hari lagi Bapa kami akan mengadakan doa 10 malam. Terima kasih Bapa, terima kasih yang baik. Tuhan saat ini bersedia makanan di hadapan kami dan memberkati makanan ini kuduskan supaya menjadi kekuatan baru bagi kehidupan jasmani kami. Berkati juga pemuda yang baca yang sudah menyediakan, berkati berlipat kami dan Bapa di surga. Terima kasih Bapa. Puji dan mulia Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.